Ivi, Ya, aku Bang Adi. dengar kamu dan teman-teman itu punya kegiatan membantu para pekerja yang mengalami PHK, dirumahkan, dipotong gajinya, atau tidak jelas statusnya. Iya, Selama ini kan kita tahu bahwa banyak orang membantu pedagang informal, ya, driver ojol misalnya, ibu-ibu rumah tangga yang mengalami persoalan. Tapi kamu dan teman-teman membantu para pekerja. ya betul. Memang spesifik seperti itu. Memang kita menargetkan kelas pekerja, apalagi kelas menengah pekerja, karena mereka tuh kan biasanya termasuk saya juga, kelas menengah pekerja yang dimana hidupnya dari gaji ke gaji. Iya. Dan dengan adanya restriksi pembatasan sosial lah, atau mobilitasnya dibatasi, di mana akhirnya kita nggak bisa cari penghasilan gitu. Dan dari gaji ke gaji, kalau hilang satu gaji juga bingung gitu. Itu kan biasanya kita survive cuma untuk peruntukannya udah jelas dari setiap gaji yang kita dapat untuk makan, untuk sekolah, untuk apa. Dan di saat ada itu ditarik satu pun, yaitu untuk orang-orang bisa bikin tersesat gitu. Makanya kita mencoba untuk menjembatani situasi itu untuk sementara waktu dengan subsidi silang dari orang-orang yang gajinya masih full dan masih bisa bekerja gitu. Nah, ini bantuannya berupa apa ya? Sebenarnya Bagi Rata itu cuma sebagai platform atau cuma alat untuk menjembatani orang yang mau membantu dan orang yang butuh bantuan. Yang seperti Bang Andi bilang, orang-orang kelas pekerja ini mungkin malu untuk minta bantuan. Makanya kita itu menekankan solidaritas. Kita bukan semata-mata charity, tapi kita lebih menekankan solidaritas antar pekerja gitu. Bagi Rata. Ya, Iya. Ini adalah sebuah platform, bentuknya sebuah platform subsidi silang di mana kita bangun semuanya dari rumah. Jadi kita itu dulu bangun di pandemi awal sekitar akhir Maret atau awal April, di mana di lingkungan kita atau saya sendiri dan teman-teman mulai kehilangan pekerjaan, mulai kehilangan pendapatan, terus kita juga di tim memiliki concern yang sama. Ini nggak bisa kayak gini terus gitu. Harus ada yang bantu situasi seperti ini supaya tidak makin buruk. Apa semua orang harus menjadi gelandangan dulu atau semua orang harus menjadi pengemis dulu untuk dibantu. Sebenarnya spektrum kelas pekerja itu kan cukup unik ya. Ada yang memang privilege dengan bekerja tapi masih gaji full, tunjangan full, ataupun tidak ada potongan. Dan sementara di satu sisi ada kelas pekerja yang sama sekali tidak punya ruang gerak untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di mana yang privilege enough ini pasti ada disposable income karena dia kan WFH ya, jadi nggak ada uang transport atau mungkin uang jajannya lebih sedikit. Nah, kita ingin ambil disposable income itu untuk menutupi kebutuhan utama orang-orang yang kehilangan pendapatannya ini gitu. waktu itu kamu dan teman-teman meyakini bahwa ini akan jalan. Dari mana kepercayaan itu? Sebenarnya di saat kita bangun pasti ada keraguan ya, kayak saya sendiri pun bertanya-tanya sama teman-teman, apa iya ada orang yang berbagi gajinya untuk orang lain sementara yang kita tahu setiap orang kebutuhan tuh terus berjalan. Akhirnya kita coba, dibanding segala keraguan ya udah deh, dengan tujuan ingin membantu, kenapa nggak kita terus coba aja. Kita coba dengan lingkaran terkecil, dengan 100 orang pendaftar, dan ternyata itu muter. Arus dananya terus masuk, orang-orang juga testimoni masuk. Jadi responnya bagus ya? Bagus, secara nominal memang kita donasinya bukan yang besar nominalnya, tapi lebih ke yang kecil. Jadi orang yang nerima pun tahu itu prioritasnya untuk apa gitu, untuk hal-hal emergensi di saat itu. Dan sejauh ini, sampai tahun ini juga kita mendapat support yang luar biasa dari teman-teman, dari keluarga, atau dari sekitar kita lah, dari yang kita kenal ataupun nggak kenal. Banyak sekali yang ingin jadi kolaborator dengan kita, berbagi hasil untuk hasil jualannya, atau memberi support dari segala macam bidang. Ada legal support, ataupun ada digital agency yang membantu kita juga, semuanya tanpa pamrih juga. Jadi kita bersyukur gerakan ini tumbuh secara organik dan sporadis di mana-mana, termasuk di luar negeri juga. Nah, di antara mereka yang meminta bantuan itu, bagaimana cara menyeleksi, mengkurasi, dan skala prioritasnya itu apa ya? Nah, bagaimana itu mengkurasinya? Jadi kita kalau di tim, verifikasi mungkin berdasar lebih administratif aja, dari mulai kenapa kita collect sosial media, QR code, dan email aja, karena kita menghindari data-data yang terlalu private. Iya. Jadi database kita itu dibuka untuk publik, semua orang bisa lihat. Dan dari kita kurasinya sebenarnya ada 4 level verifikasi dari poin-poin tersebut, apakah benar pekerjaan yang terdampak, apakah dia menghasilkan
sesuatu yang tangible atau intangible, apakah profesinya dia itu bisa dikerjakan offline atau online, apakah demand-nya juga saat itu terganggu sedikit atau memang sama sekali tidak punya ruang gerak. Jadi ada analisa di sini ya? Iya, betul. Dan setelah lolos dari kita, sebenarnya kita mengajak publik untuk melakukan validasi bersama-sama gitu. Makanya kita di website kita tulis sebagai community driven karena kita pengen warga juga turut merawat platform ini. Jikapun nanti ada yang mencurigakan, biarkan warga yang memutuskan. Kita pengen ngajak juga untuk membantu orang tanpa terlalu judgmental. Dan kalau misalkan untuk transaksinya transparan apa enggak, kembali itu kan kita langsung ya, peer to peer dari pengirim ke penerima. Jadi kita harap orang-orang pun memilih berdasarkan conscience-nya sendiri gitu. Orang ini memang layak saya bantu, dan itu udah berdasar konsen masing-masing warga. Dan itu keputusan pemberi bantuan ya. Jadi tidak ada pengaruh dari bagi rata untuk mendorong-dorong atau mengajukan. Kita nggak ada prioritas apapun, karena semua yang muncul di website itu pasti kita atur berdasarkan algoritma di sistem aja. Harapanmu mewakili teman-teman ya yang lain yang tidak hadir di sini, apa harapan kalian dengan adanya platform Bagi Rata ini? Harapannya sebenarnya kita ingin di masa depan mungkin lebih ada sistem yang lebih baik untuk menjamin pekerja-pekerja ini sebelum mereka semakin terpuruk dan susah dibantu gitu. Mungkin dengan sistem yang kita jalankan sekarang atau mungkin dengan sistem yang baru, tapi yang jelas sistem yang lebih bagus dan lebih efisien secara birokrasi. Karena di kita kan memang berdasarkan kepercayaan orang untuk membantu orang lain, dan nggak terlalu banyak format yang harus diisi, nggak terlalu banyak pagar yang harus dilewati, karena di saat-saat seperti ini kita tahu semua orang butuh bantuan. Kalau orang lain di tengah situasi seperti ini, mereka ingin menolong sesama dengan berbagi APD. Sekarang ini oksigen atau tabungnya juga. Kemudian obat-obatan, vitamin, nutrisi. Kamu bagi-bagi ikan. Betul Bang Andi. Coba ceritakan apa yang terjadi dan kenapa bagi-bagi ikan? Iya, itu yang menariknya. Yang pertama mungkin karena kita ada di sektor perikanan. Jadi apa ini? Ini nama e-fishery ya. Jadi kita startup yang fokus untuk menyediakan teknologi lah untuk pembudidaya ikan. Mulai dari alat kasih makan ikan, kita juga jualan pakan ke mereka, kasih pembiayaan, sama kita jual hasil panen para pembudidaya ikan. Jadi seperti koperasi tapi berbasis teknologi gitu. Ekonomi memang terkena dampaknya, sebagaimana yang tadi sudah diceritakan. Tapi yang orang-orang tidak lihat kalau misalnya pecel lele pinggir jalan ini tutup, restoran-restoran gurame terbang itu tutup, itu ada ikan yang tidak terjual, dan itu terdampak ke para pembudidaya yang ada di daerah-daerah. Bahkan sekarang nih, di situasi yang sekarang, harga ikan di Cianjur dan di daerah-daerah waduk-waduk itu lagi jatuh. Kenapa? Karena mereka susah kedapatan oksigen. Karena ikan dijualnya kan hidup ya, harus butuh oksigen. Jadi oksigen yang biasa untuk transport ikan hidup itu harus rebutan sama rumah sakit supaya pasien bisa tetap hidup. Hal yang seperti ini jarang terlihat dampaknya begitu. Ini menarik sekali ini, Gibran. Dari mana gagasan mendirikan e-fishery ini? Awalnya mendirikan e-fishery, saya pembudidaya ikan juga. Jadi saya punya kolam ikan lele waktu itu. Jadi dari satu kolam waktu mahasiswa sampai punya 76 kolam. Dan di situasi saat itu akhirnya melihat potensi perikanan di Indonesia ini ada banyak. Ada 3,5 juta pembudidaya ikan di seluruh Indonesia dan puluhan juta kolam. Sementara teknologi yang mereka gunakan itu tidak banyak. Jadi dari situ saya coba membuat satu teknologi supaya pembudidaya ikan ini bisa lebih produktif. Akhirnya buatlah e-fishery feeder tadi. Kita bikin alat untuk kasih makan ikan secara otomatis, bisa mencatat datanya dan mengirimkan datanya yang bisa kita cek dari HP. Mulai dari itu digunakan oleh ribuan pembudidaya di seluruh Indonesia di 24 provinsi. Alat ini bisa mencatat berbagai macam data dan informasi, jadinya datanya kita gunakan untuk memberikan layanan tambahan. Mulai dari penjualan pakan, kita layanan pembiayaan, kita punya program namanya e-fishery Kabayan, kasih bayar nanti, atau pay later gitu ya. Yang kita kasih ke pembudidaya ikan, mereka bisa beli pakan tapi bayarnya nanti, sama dari data yang kita punya kita bisa prediksi kapan mereka panen dan bisa menjual hasil panennya ke B2B buyers gitu. Mulai dari restoran, supermarket,
trader dan lain sebagainya. Nah, beberapa kali aku mendengar statement kamu dan teman-teman bahwa e-fishery ini mengembangkan bisnis bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi ada 3 hal yang menjadi tujuan utama kalian. Ini agak naif kalau kita lihat bagaimana sebuah perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan, sementara yang lain itu semua mengejar keuntungan. Nah, apa yang kamu maksud dengan tidak semata-mata mengejar keuntungan? Iya, karena kalau kita hanya mengejar keuntungan sih, ya bisnisnya mungkin bisa ada dan bisa tumbuh ya. Tapi kita tidak menumbuhkan satu ekonominya yang akhirnya memastikan kalau kuenya lebih besar lagi ke depannya. Itu satu. Yang kedua ya, saya melihat bisnis ini kan salah satu cara saya secara pribadi untuk melakukan hal yang lebih gitu. Jadi kendaraan untuk mencapai misi hidup pribadi lah. Dan misi hidup pribadi kita nggak hanya untuk cari makan dan nggak hanya untuk beli barang-barang mewah. Misi hidup kita harus ada yang lebih besar dari itu. Jadi kita mau merepresentasikan itu sih di e-fishery, di mana ya ada 3 hal yang kita kejar memang. Kalau yang pertama kita ingin membasmi kelaparan melalui perikanan gitu. Makanya ada satu jargon di kita, feed the fish, feed the world. Kasih makan ikan, kasih makan dunia, karena ikannya dimakan sama orang. Tapi itu yang nanti saat sektor perikanannya makin tumbuh, orang lebih banyak tersedia, terjangkau, ya lebih tersedia protein-protein, makanan-makanan yang memang lebih baik untuk dikonsumsi dan lebih murah untuk dikonsumsi semua orang. Akhirnya kita bisa bantu membasmi kelaparan dan mengurangi kekurangan gizi gitu yang ada di masyarakat. Yang kedua, kita ingin gimana teknologi ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada fundamental di masyarakat. Tapi kalau kita bikin teknologi untuk petani sektor pangan yang akhirnya masyarakatnya bisa lebih sejahtera, itu masalah fundamental bagi masyarakat. Karena masalah pangan ini masalah untuk semua orang. Dan kalau ini bisa digunakan dan ditingkatkan skalanya dalam level global, itu yang mau kita dorong. Teknologi yang bisa beneran terjangkau oleh masyarakat yang jarang merasakan teknologi. Dan yang ketiga, itu gimana teknologi ini bukan hanya menjadikan masyarakat sebagai pengguna saja, tapi menjadikan mereka jadi bagian dari ekonomi. Jadi benar-benar inklusif. Mereka bisa dapat akses ke layanan yang sama ratanya gitu. Yang akhirnya dengan kesenjangan teknologi yang kita hilangkan, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial nanti akan semakin berkurang. Karena teknologi bisa membantu memberikan akses terhadap layanan-layanan ekonomi yang bisa mereka dapatkan. Jadi itu yang kamu maksud dengan tidak semata-mata mengejar keuntungan. Betul, ya? betul. Ke depan apa yang sedang kamu rencanakan untuk mengembangkan e-fishery dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia? Yang pertama, kami ingin memberikan dampak dengan skala yang lebih besar. Jadi tadi sudah ada berbagai macam cerita dari pembudidaya-pembudidaya yang kami sudah bantu. Dan setiap saya ke lapangan itu yang bikin kami semangat untuk jalan terus. Tapi kalau kita bisa membantu 1 orang, 10 orang, 6.000 orang, kenapa nggak kita bisa bantu 1 juta orang? Itu yang kita targetkan sih selama 5 tahun ke depan kita ingin menjangkau 1 juta pembudidaya ikan yang ada di seluruh Indonesia. Dan ada rencana juga di mana inovasi yang muncul dari pembudidaya ikan dari Indonesia gitu ya bisa tumbuh dan berkembang di level regional. Kita mau ekspansi ke 5 negara di 3 tahun ke depan sih. Dari apa yang sudah kita berikan di Indonesia, nanti bisa mendorong perikanan Indonesia, tapi juga perikanan regional yang ada di negara-negara lain. Dari pengalaman Mbak Rati dan teman-teman, seberapa jauh pandemi COVID ini memberikan dampak kejiwaan bagi masyarakat kita? Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh teman-teman dari Personal Growth, maupun teman-teman dari IPK Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, ini dampaknya signifikan. Signifikan terkait dengan kesejahteraan psikologis. Kenapa? Baik mengalami langsung maupun tidak mengalami langsung, kita kan sebetulnya terpapar. Kita menyebutnya sebagai the trauma is there, this is the vicarious trauma. Kenapa? Jadi anxious, jadi cemas. Cemasnya dari level yang tadinya masih bisa, nggak apa-apa, sampai cemas betulan. Cemas betulan, terus tidak sedikit kemudian yang mengalami panic attack. Panik ya, jadi panik. Kalau udah panik terus-terusan kan tegang terus-terusan, itu kan ada banyak sistem di dalam dirinya dia yang terganggu secara kognitif, terganggu ya,
terus kemudian apalagi kalau kemakan hoax macam-macam ya, secara mental terganggu, kemudian secara emosi terganggu, secara pergaulan sosial juga terganggu, kan pasti ada terdampak juga. Pekerjaan juga menjadi tidak produktif. Tapi soal bunuh diri itu memang betul ada orang-orang yang begitu depresinya sampai ingin bunuh diri. Iya, di ujungnya ada mental breakdown, berpengaruh juga terhadap kondisi kesehatan dia. Jadi misalnya keluhannya adalah kok bawaannya capek terus-menerus ya, rasanya murung terus-menerus ya, gitu. Rasanya seperti kita hidup di mendung terus-menerus yang hujannya nggak selesai-selesai. It is a depressive mood. Yang tadi Bang Andi, saya kan nguping ya, bilang orang-orang jadi depresi ya. Dan kemudian yang tadi saya cerita, tidak sedikit yang kemudian terpikir untuk bunuh diri. Sampai sejauh itu Iya, ya? nggak enak sebetulnya ngomongin gini, yang mudah-mudahan terus bukan ngasih inspirasi ke orang-orang untuk, oh kalau gitu saya gini aja deh gitu ya. Nah, apa yang dilakukan adalah kami, di tim saya di Personal Growth, bersama teman-teman dari IPK Indonesia, kami ini membuat ruang-ruang untuk konseling. Di awal pandemi ada kegiatan-kegiatan konseling secara gratis. Itu di bulan-bulan pertama rame banget. Jadi kita buka setiap hari, ada beberapa waktu untuk konseling gratis. Cuman setelah 6 bulan kemudian animonya memang turun. Jadi terus itu diberhentikan. Kemungkinan adalah karena orang belajar terus mulai terbiasa. Di IPK juga ada konseling gratis. IPK kemudian juga bekerja sama dengan banyak institusi ya, termasuk dengan Pramuka Indonesia, untuk membantu memberikan dukungan psikologis awal sampai ke daerah-daerah supaya bisa membantu orang-orang yang terkena dampak psikologis tadi, tapi di tahap yang awal. Nanti kalau lebih lanjut bisa datang untuk konseling dirujukkan. Di tengah situasi dan kondisi pandemi yang sulit ini, banyak orang tidak tahu bagaimana dia harus mengatasi ya perasaan, kejiwaan dia, sehingga tadi stres, depresi, dan ada yang lebih ekstrim lagi ingin bunuh diri. Nah, lalu kekuatan harapan itu maksudnya apa ya? Nah, gini, COVID-nya tetap ada ya, dan variannya juga berubah-ubah. Tapi kita manusia ini adalah survivor. Dengan adanya vaksin, antibodi kita jadi lebih kuat. It is hope kan, Bang Andi, yang ternyata benar juga ya, kita lihat evidennya bahwa mereka yang sudah divaksin, kalaupun terpapar, harapan hidupnya lebih besar, simptomnya lebih ringan. That's hope. Ya. Terus kita juga melihat kan, ada orang-orang baik itu banyak banget ya. Banyak. Kalau itu aku pastikan banyak. Banyak. Ya. Itu memberikan harapan juga. Yes, memberikan energi positif. Acara ini memang dibuat, aku sengaja bikin untuk memberikan harapan, karena cerita-cerita ini kan cerita tentang kebaikan. Iya. Jadi mudah-mudahan ini juga memberikan energi positif buat siapapun yang menonton, sehingga mereka bisa melepaskan kesedihan, melepaskan depresi, karena ada harapan di sini. Nah, Mbak Rati, tapi kalau sampai hari ini masih banyak orang-orang yang belum bisa keluar dari perasaan hati ya, yang sedih, yang kemudian ini meningkat pada kejiwaan dia. Dan dia tidak tahu caranya keluar. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk memberikan semangat mereka untuk bangkit? Tuhan itu tidak memberikan cobaan lebih berat dari yang kita mampu tangguh. Dan tidak ada yang abadi di hidup ini, begitupun dengan pandeminya juga nggak abadi. Badai pasti berlalu gitu ya. Tapi pada saat masih ada badai hujan, kita bisa belajar how to dance in the rain. Dan ada banyak, so we are not just waiting for the storm to pass. Saya mengutip Vivian Green. We also able to learn how to dance in the rain. Dan nggak sendirian. Hidup dengan situasi dan kondisi yang ada gitu ya. Dan nggak sendirian Bang Andi, ada banyak teman yang bisa nemenin dan ngebantu. Meskipun dengan sapaan sederhana gitu ya, itu diapresiasi dengan penuh penghargaan ya, bahwa dia ingat sama saya, growth mindset tadi. Jadi itu aja bisa memberikan semangat. Jadi kalau pagi-pagi kita sapa, apa kabar, sehat selalu ya, itu sangat berarti buat orang yang menerima pesan itu. Ini membangkitkan kemudian semangat dia lagi. Kalaupun kita merasa kita terlupakan, ayo kita bantu orang untuk ingat sama kita, sapa aja. Dan semakin banyak yang disapa dan merespons,
it nice, give Itu the good membantu vibe. kita juga.